Halo, berjumpa kembali di vlog saya kali ini. Sekarang gue mau bikin video tentang pengalaman gue naik pesawat di tengah kondisi new normal ini. Dan kalian bisa cek videonya. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel gue. Dan juga jangan lupa berikan komen dan kasih likes di video ini supaya gue semangat buat bikin video-video terbaru. Oke. Kali ini gue mau share tentang pengalaman gue naik pesawat. Pesawatnya tuh penerbangan domestik karena penerbangan internasional belum dibuka. Gue naik Batik Air dari Jakarta ke Kupang. Sebenarnya gue dari Jakarta ke Larantuka, tapi yang gue bikin videonya kali ini hanya dari Jakarta ke Kupang aja. Dan pengalamannya cukup unik dan juga mungkin karena pengalaman baru ya. Setelah kita beberapa bulan nggak bisa terbang, akhirnya kita bisa terbang. Dan kali ini gue ada kerjaan di Larantuka, jadi gue harus naik pesawat dari Jakarta ke Kupang, terus dari Kupang ke Larantuka. Menurut gue pengalaman kali ini cukup bisa dibilang pengalaman baru ya. Bukan cuma buat gue, tapi juga untuk kebanyakan dari kita. Seperti kalian tahu, untuk kita check-in itu harus 3 jam sebelumnya, 3-4 jam sebelum kita terbang. Dan kebetulan gue naik Batik Air. Untuk nomor penerbangannya gue lupa, cuma gue kasih tahu di bawah ini nomor penerbangannya, gue akan cari tahu. Berangkat dari Soekarno-Hatta, Terminal 2. Kemudian seperti yang kalian tahu bahwa sebelum kita terbang kita harus menunjukkan hasil rapid test dari COVID-19. Kalau misalnya kalian pun belum tes, kalian bisa tes di bandara, disediakan oleh airlines yang gue tahu. Untuk harganya gue kurang tahu berapa kalau yang di airlines, tapi kalau gue udah rapid test sekitar 4 hari sebelumnya, gue bukan rapid test tapi tes serologi. Jadi dari kantor gue ada tes COVID serologi, sebetulnya mirip kayak rapid test, cuma ini darahnya diambil lebih banyak, kemudian dites dengan menggunakan mesin. Jadi hasilnya tuh bisa dibilang sangat akurat, dan disitu dinyatakan non reaktif. Jadi gue bisa menggunakan surat keterangan hasil tes serologinya itu untuk gue pakai terbang, dan itu berlaku selama 14 hari. Jadi kebetulan suratnya baru keluar 2 atau 3 hari sebelumnya, jadi gue bisa pakai untuk terbang. Jadi sebelum kita check-in, kita akan dicek suratnya, kemudian divalidasi sama petugasnya. Setelah itu kita bisa check-in. Check-innya seperti biasa. Sebelum kita check-in tentu lewatin security check. Seperti biasa lah, security check, dicek barang bawaan lo lewat X-ray. Kemudian check-in seperti biasa. Dan setelah check-in ya udah, semuanya seperti biasa aja. Kita masuk ke gate yang kita harus dimana kita harus tunggu. Dan kebetulan karena gua tuh penerbangannya itu 2:30 pagi, gua ada di bandara dari jam 10:30 malah. Jadi kecepatan. Dan kebetulan karena gue terbang dengan klien gue, jadi sebelum setelah check-in mereka ajak untuk nongkrong di business lounge-nya Batik Air. Padahal tiketnya kita tiket ekonomi sih. Ya lumayan, kita bisa nikmatin yang namanya business lounge. Itu pertama kalinya gue nikmatin business lounge-nya Batik Air. Untuk makanannya sih so-so lah, tapi lumayan bisa lebih nyaman dibandingin ada di gate. Suasana lebih tenang, lebih cozy. Terus kemudian kita naik pesawat seperti biasa. Kita masuk.
kemudian gue lihat kapasitas pesawatnya tuh hanya terisi sekitar 1/4 dari kapasitas pesawat. Jadi jumlah penumpangnya gak gitu banyak, hanya sekitar 1/4-nya aja. Gue duduk di barisan depan, kalau nggak salah di kursi nomor berapa ya, pokoknya yang kedua dari depan di kelas ekonomi. Gue duduk di samping jendela. Penerbangannya tepat waktu, jadi jam 2 pesawatnya udah boarding. Kita harus masuk pesawat, kemudian 2:30 pesawatnya udah lepas landas. Dan sepanjang perjalanan semuanya smooth, nggak ada masalah, nggak ada kendala, situasinya cukup bagus, cuaca yang cukup bagus. Kemudian seperti biasa di Batik Air disediakan makanan dan minuman. Minumannya ya hanya air mineral. Untuk makanannya ya ada roti sama kue. Roti 1, kue 1, jadi ada 2 pieces. Bentuknya seperti ini, seperti kalian di gambar. Kemudian ya lumayan enak lah ya, terutama untuk penerbangan pagi-pagi. Kadang kan kita kan perutnya agak lapar, jadi lumayan buat ngisi perut. Kemudian sepanjang perjalanan seperti biasa di Batik Air ada entertainment system, cuma gua nggak nonton karena ngantuk. Setelah itu sepanjang perjalanan lumayan smooth, tapi menjelang akhir-akhir sampai di Kupang tuh ada semacam cuacanya kurang bagus ya, jadi agak sedikit bumpy. Ya tidurnya lumayan keganggu lah, tapi overall situasinya, pesawatnya, penerbangannya cukup menyenangkan. Dan kita sampai di Kupang tepat waktu. Mendaratnya juga cukup nyaman. Dan setelah itu gue harus transit lagi untuk berangkat dengan ATR, pesawat ATR baling-baling dari Kupang ke Larantuka. Jadi gue rasa kali ini itu aja. Gue cerita tentang pengalaman gue naik pesawat di situasi new normal ini. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel gue. Dan juga jangan lupa berikan komen dan kasih likes di video ini supaya gue semangat buat bikin video-video terbaru.